Nabi mengatakan startnya umatku dimulai dari diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ini start, finish. Mulainya umat Nabi itu dari beliau sampai kepada meninggalnya seluruh umat Nabi di akhir zaman kelak. Berapa lama mereka di bumi ini kaum muslimin? Sebelum itu saya jawab, saya katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul. Nah, urutannya ini sering membuat orang pusing. Coba saja buka tentang hadis akhir zaman, Pak. Tidak ada yang tertib urutannya. Kadang letaknya di sini, kadang letaknya di sana, sini sana, ya. Akhirnya kita bingung. Maka akhirnya para ulama-ulama kontemporer, termasuk ulama yang paling terkenal tentang masalah akhir zaman sekarang ini, seperti Syekh Dr. Muhammad Al-Muqaddim, hafizahullah, dari Mesir, menuliskan kitab beliau tentang ensiklopedi akhir zaman. Ya, dalam kitab tersebut beliau urut, sebagaimana Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi, salah seorang ulama Timur Tengah yang sangat mulia dan santun, beliau menyebutkan urutan daripada 10 tanda besar kiamat itu: 1, Dajjal keluar. 2, Nabi Isa turun. 3, Ya'juj Ma'juj lepas. 4, manusia kembali memasuki area atau masa-masa aman. Seluruhnya aman di bumi ini. Tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Bahkan wanita seorang diri berjalan kaki siang dan malam dari Hadratul Maut, dari Hadramaut ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Siang malam berjalan seorang diri, pergi dan pulang, tidak ada yang mengganggu, dia aman. Harta melimpah ruah, itu saking amannya. Inilah masa-masa aman itu. Ini tanda yang keempat. Yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam, keluarnya dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa yang boleh berbicara dengan manusia. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini akan menjumpai seluruh manusia yang ada di bumi dalam waktu yang sangat cepat. Orang yang beriman akan disentuhkan cincin Sulaiman kepadanya, maka putih bercahayalah wajahnya. Adapun orang kafir, diketokkan kepalanya dengan ujung tongkat Nabi Musa, maka menghitamlah seluruh wajahnya. Ini hadisnya sahih. Kemudian kaum muslimin, setelah itu tanda besar kiamat yang ke-7, yaitu bertiupnya angin maut. Anginnya lembut, Pak, sejuk, yang bersumber dari negeri Yaman. Maka seluruh orang Islam, orang beriman yang ada di bumi, dijemput oleh angin tersebut, didatangi oleh angin tersebut. Ketika disentuh oleh angin tersebut, maka langsung meninggal di situ orang berimannya. Inilah dia rahasia kenapa orang Islam meninggal serentak, karena ada angin yang Allah utus dari negeri timur atau negeri Yaman. Angin tersebut langsung membungkus permukaan bumi. Maka siapapun yang beriman, kemarinnya sudah diberi tanda oleh binatang raksasa yang keluar dari perut bumi dan putih wajahnya bersih, kesitulah anginnya datang. Maka disentuhlah orang tersebut dan meninggal. Habis. Tinggal 3 tanda besar kiamat. Nah, 3 tanda besar kiamat ini hanya orang kafir saja yang bertemu dengan 3 tanda ini. 1, 2, 3. Ini tanda yang ke-8, tanda yang ke-9, tanda yang ke-10. Tanda besar kiamat yang ke-8 yaitu terjadinya penenggelaman bumi di sebelah timur. Australia, Indonesia, Timur-Timur, ya, Timur Leste, termasuk Malaysia, Thailand, Patani, Brunei, Singapura, dan bumi sebelah timur tenggelam seluruhnya masuk ke dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang ke-8. Tanda besar kiamat yang ke-9 yaitu tenggelamnya bumi sebelah barat. Maka Amerika Serikat, Eropa, dan seluruh negeri-negeri di negara di sebelah barat tenggelam masuk ke dalam bumi. Yang tersisa adalah satu potongan kecil daripada daratan bumi ini, yaitu di Timur Tengah. Kemudian Rasulullah bersabda, muncullah api raksasa. Ini sebagai tanda besar kiamat yang ke-10. Api raksasa dari tanah Yaman. Api tersebut menggiring manusia yang masih tersisa hidup ke wilayah Syam.
Sesaat mereka sudah berkumpul semuanya di wilayah Syam, barulah malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya, maka kehancuran alam semesta start di situ. Jadi tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari negeri Yaman. Hamba-hamba Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Islam. 3 tanda besar kiamat umat Islam tidak akan menemukannya. Kabar baiknya adalah tidak seorang pun di antara kita yang akan berjumpa dengan kiamat itu. Alhamdulillah, kita tidak akan berjumpa dengan kiamat, kehancuran alam semesta. Tapi jangan keburu senang dulu ya, karena ternyata kita akan menemukan 7 tanda besar kiamat, dan ini sangat mengerikan kaum muslimin. Apa itu tanda besar kiamat? Yang pertama, tolong diulangi. Dajjal keluar. Ternyata para ulama-ulama ahli hadis menjelaskan Dajjal itu keluar adalah pada periode keempat. Periode kita. Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal ini tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia diberi Allah kemampuan yang luar biasa. Timur dan barat didatanginya. Seluruh kota-kota besar di muka bumi pasti dimasukinya. Dan manusia berlomba-lomba sujud kepada Dajjal, menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, umatku totalnya nanti di akhir zaman, 2/3 dari total umatku akan murtad dan menjadi penyembah Dajjal. Ketika Dajjal keluar, yang paling banyak menyembah Dajjal pada masa itu adalah kaum wanita dari umatku. Wahai lelaki, lindungi wanita-wanita kalian, selamatkan wanita-wanita kalian. Masalahnya sekarang, kenapa ya kok kaum wanita yang terbanyak murtad dan menjadi penyembah Dajjal pada masa itu? Nanti terjawab insya Allah. Setelah Dajjal keluar, maka Dajjal tidak ada yang mampu membunuhnya. Siapa ini Dajjal? Siapa Dajjal? Siapa Dajjal? Barakallahu fiik. Manusia. Dia adalah manusia yang Allah panjangkan umurnya. Ada 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur mereka. 1, para malaikat. Kedua, Iblis laknatullah alaih. Ketiga, Dajjal. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan yang kelima, Nabiullah Isa alaihi salam. 5 makhluk ini Allah panjangkan umurnya. Dajjal. Allah memberikan kemampuan kepada Dajjal yang tidak pernah ada di bumi ini yang mampu menandingi kemampuan Dajjal tersebut. Justru ketika itu manusia sedang perlu dan sedang sangat kalau bahasa Indonesia sedang sangat butuh-butuhnya dengan Dajjal. Tapi bahasa Malaysia kan nggak cocok butuh. Ya, sedang sangat perlu-perlunya dengan kehidupan, dan Dajjal membagi-bagikan kehidupan. Makanya manusia rela menggadaikan akidahnya demi agar boleh bertahan hidup. Nah, kaum muslimin, di mana Dajjal sekarang? Kita sampaikan nanti. Dan Dajjal ini kaum muslimin hanya satu saja yang dapat membunuhnya, yaitu Nabi Isa, yang saat ini Allah simpan di langit dunia. Pada masanya kelak, di surah An-Nisa Allah mengatakan Nabi Isa ini akan turun di akhir zaman. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Ya, ini tanda besar kiamat yang kedua. Nabi Isa turun. Nabi Isa turun. Malam nanti kita akan uraikan ini lebih luas. Bagaimana ceritanya Dajjal dapat dibunuh oleh Isa dan sebagainya. Setelah Dajjal terbunuh, lepaslah satu bangsa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, bangsa paling perusak. Bangsa yang tidak punya hati dan perasaan, hobi perang dan membunuh, yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, ya, Yagog dan Magog. Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda besar kiamat yang ketiga.
Allah ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Nabi Isa pun tidak mampu melawan Ya'juj Ma'juj. Isa saat itu berdua dengan cucu kandung Nabi Muhammad yang kelak akan menjadi khalifah di masa yang kelima ini, yaitu Imam Al-Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan mereka terkurung di Bukit Tursina di Palestina. Mereka terkurung di situ. Dan Ya'juj Ma'juj ini, kata Rasulullah, jumlah mereka menutupi seluruh dataran Jazirah Arab, saking banyaknya. Kemanapun mata memandang, mereka semuanya. Siapa yang mereka temukan, mereka bunuh. Binatang yang mereka dapati, mereka makan. Danau dan air-air sungai mereka minum sampai habis. Saking banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka biadab. Mereka ini betul-betul manusia, tidak punya hati dan perasaan. Lalu Nabi Isa mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Allah binasakanlah Ya'juj dan Ma'juj. Bangkai mereka, sabda Rasulullah, menutupi seluruh permukaan bumi di seluruh wilayah Jazirah Arab. Bangkai mereka alangkah banyaknya, maka tidak ada satupun manusia yang mampu membersihkan bangkai-bangkai itu. Nabi Isa berdoa lagi, maka Allah datangkanlah dari langit burung-burung besar yang lehernya burung tersebut seperti leher-leher onta. Di mana Allah sembunyikan burung tersebut? Allahu a'lam. Tidak ada satu bocoran hadis pun yang menceritakan kepada kita. Tapi burung tersebut akan menukik ke bumi. Jumlah burung tersebut akan membuat manusia menyangka malam tiba-tiba datang. Karena langit terbungkus oleh banyaknya burung-burung tersebut. Setiap satu ekor burung langsung terjun ke bawah, ke daratan bumi kita ini. Dan mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj, membawanya terbang. Entah kemana dibuang, tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah yang menceritakan kemana bangkai tersebut dibuang. Yang pasti ibarat Allah yang kami muliakan, burung ini berhasil membersihkan semua bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj di bumi. Lalu tersisalah serpihan-serpihan bangkai dan ulat-ulat yang memakan daging Ya'juj dan Ma'juj yang ada. Dan ini pun menunjukkan bumi ini busuk. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah, maka Allah mendatangkan hujan yang sangat lebat selama 3 hari 3 malam. Bersihlah kembali bumi ini. Sisa-sisa ulat, bangkai-bangkai daging-daging yang berserakan darah-darah Ya'juj dan Ma'juj akhirnya bersih kembali. Bumi ini kembali subur. Maka masuklah kita kepada tanda besar kiamat yang keempat. Ya, tanda besar kiamat yang keempat, masa-masa aman. Masa-masa aman. Inilah dia tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Masa-masa aman ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Yang pertama, khilafah itu langsung. Ini tanda besar kiamat. Kemudian tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Ada yang mencoba mengartikan begini. Ini maksudnya Islam itu akan bangkit dari Amerika. Islam itu akan bangkit dari Inggris, dari Eropa. Islam itu akan bangkit dari sana, akan mulai berjaya balik. Cahaya Islam akan dari sana. Demi Allah tidak. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam hadis sahih Muslim ditemukan riwayat yang disahihkan oleh Imam Muslim bahwa benar-benar fisik matahari yang saat ini menerangi bumi kita, benar-benar fisik matahari yang hari ini menerangi bumi kita, dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tempatnya. Maka matahari ini pun menghilang. Sujud di bawah arasy Allah dalam waktu yang lama. Lalu Allah perintahkan, kalau kalian di bumi, kata Rasulullah, merasakan malam yang sangat panjang. Jadi kalau ada yang mendengarkan hadis, nanti di akhir zaman akan ada malam yang sangat panjang. Inilah dia sesungguhnya malam di mana matahari sebenarnya telah meninggalkan posisinya. Sujud di bawah arasy. Lama sujudnya. Ternyata dalam sebuah riwayat disabaikan bahwa 3 malam perasaan orang Islam merasakan. Saat itu sudah tidak ada jam. Kemana perginya jam? Jangankan jam, listrik pun sudah tidak ada. Kemana perginya semua? Sebentar, di masa sebelum Dajjal keluar, ketika Imam Mahdi muncul, semua teknologi sudah musnah.
semua teknologi sudah musnah. Tidak ada mobil, tidak ada helikopter, tidak ada pesawat, flight, tidak ada lagi kapal induk, tidak ada bom nuklir, tidak ada lagi senjata canggih untuk berperang. Kata Rasulullah, saat Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersamanya dengan pedang. Kalian akan berperang bersamanya dengan tombak, dengan panah, dan kalian akan berlari di atas kaki kalian, dan kalian akan kembali menunggang kuda. Di zaman Mahdi muncul. Ini akan menyebabkan orang-orang berkata begini, oh kalau begitu memang lama lah lagi itu. Sekarang kita sedang ada di puncak-puncak jayanya teknologi. Sementara Al-Mahdi nanti akan muncul memimpin umat manusia yang beriman kepada Allah tanpa teknologi. Rasulullah mengatakan, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum." Pada masa Al-Mahdi itu nanti kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Maka tentu saja ketika matahari lama tidak muncul, orang tak dapat melihat ada jam. Ada jam. Kita guna jam kah namanya ini? Iya kah? Ya. Orang tak dapat lagi. Udah pukul berapa ini? Tak ada lagi. Orang hanya menerka-nerka sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana solat kami ketika itu? Rasulullah SAW bersabda, kalian menyangka itu adalah malam yang sangat panjang. Lalu kalian tahajud. Sepuas-puasnya tahajud. Kalian berdoa. Sepuas-puasnya berdoa. Lalu kalian lelah dan tidur balik. Setelah kalian puas lagi tidur, kalian bangkit, dilihat di luar masih gelap. Lalu kalian tahajud lagi. Sekuat-kuatnya tahajud. Kalian baca Al-Quran sepanjang-panjangnya bacaan. Lalu kalian berdoa. Kemudian masih gelap juga. Kalian tidur balik. Sepuas-puasnya tidur. Setelah itu kalian bangun. Masih gelap. Maka kalian tahajud lagi. Berdoa lagi. Sampai masih gelap. Kalian turun ke jalan-jalanan. Dan kalian berkata, ada apa ini? Kenapa ini? Maka imam kalian berkata, sudahlah kita anggap saja subuh sudah masuk. Ayo kumandangkan azan. Maka dikumandangkanlah azan. Orang pun beramai-ramai datang ke masjid dan sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh mereka pun berzikir sambil menunggu matahari terbit. Ternyata habis sudah semua zikir-zikir yang harusnya mereka baca. Masih gelap hari. Apa kata imam kalian saat itu? Sepertinya terlalu cepat kita azan tadi. Ulang balik azan subuh. Maka kalian akan kembali sholat subuh bersamanya kali kedua. Setelah itu barulah terbit matahari. Dan saat itu matahari terbit dari sebelah barat. Ya, jadi ada malam panjang di mana pada malam panjang itu matahari ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tempat aslinya, sujud di bawah arasy, lalu Allah perintahkan kembalilah ke tempat kamu dari awalnya berada dan muncullah biasanya dari tempat kamu tenggelam. Maka inilah dia tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat tidak ada lagi tobat yang diterima Allah. Tidak ada lagi tobat. Orang yang ingin masuk Islam sudah tidak diterima lagi Islamnya. Orang yang ingin beribadah sudah tidak diterima lagi ibadahnya. Dan Allahu Akbar, pada masa matahari terbit, seluruh Al-Quran akan hilang dari catatannya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang hafal surat Al-Fatihah sekalipun sudah tidak lagi ingat surat Al-Fatihah. Semua hafalan diangkat malam itu. Semua tulisan di Al-Quran diangkat malam itu. Inilah dia hari-hari terakhir Al-Quran ada di bumi. Kalamullah kembali kepada zatnya. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin, besok harinya sudah tidak kenal lagi manusia dengan amalan apa yang harus saya lakukan. Tapi iman masih ada. Iman masih ada. Barulah muncul esok harinya setelah matahari terbit dari barat. Besok harinya keluar binatang Dabbatul Ardi yang tadi kita ceritakan. Ini tanda besar kiamat yang keenam. Binatang ini hanya 3 kali munculnya. Kaum muslimin, tidak lama setelah binatang itu muncul, manusia diberi tanda dan jumlah manusia sudah sedikit di bumi ketika itu. Kemudian tanda besar kiamat yang ke-7, yaitu inilah angin lembut yang membawa maut, angin lembut kematian. Ya, ini tanda besar kiamat yang ke-7. Berakhir sudah umat Islam di sini. Seluruh orang Islam sudah habis. Nah, sekarang kaum muslimin, berapakah jarak lama antara yang ini?
Berapa jarak dari ini? Nabi menyebutkan dengan sebuah isyarat yang membuat kita ingin merinding, Pak. Kita gamang mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayatnya mengatakan, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi oleh umur umat Nasrani. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi oleh umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu maksudnya bagaimana? Ini Nabi Musa, ini Nabi Isa, dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi Isa diutus, maka agama dan ajaran Nabi Musa otomatis berakhir dengan diutusnya Nabi Isa. Jaraknya ada 2000 tahun lebih dan kurang. Ini dalam sejarah ya. Ada lebih kurang 2000 tahun. Sementara jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah 600 tahun. Umur umatku berarti dari Nabi Muhammad diutus sampai meninggal seluruh orang Islam sebumi adalah umur umat Yahudi dipotong dengan umur umat Nasrani. 2000 dipotong 600 berapa? 1400. Lebih dan kurang 1400. Artinya harusnya sudah habis dong umat Islam. Sementara kita sudah berapa? 1436. Masya Allah, udah lebih kan? Ini macam mana ini? Ini 1400. Umur umat Yahudi dipotong umur umat Nasrani. Ternyata dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah menyebutkan umur umatku di sisi Allah hanya tersisa 1 hari saja. Dengarkan ini baik-baik. Umur umatku di sisi Allah hanya tersisa 1 hari saja. 1 hari di dalam surat As-Sajadah berapa kita menghitungnya? Alfasanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun ya. Lalu Allah panjangkan untuk kalian 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah memanjangkan usia mereka 1/2 hari lagi. Yang namanya 1/2 hari, ibarat kalau jam 12 siang, 1/2 hari itu kan pukul 11 siang masih 1/2 hari enggak itu? Masih 1/2 hari kan? Ibaratnya begitu kaum muslimin. Pukul 10:30 masih dianggap 1/2 hari. Pukul 11:30 pun masih dianggap 1/2 hari. Jadi tidak mesti penuh. Kalau Rasulullah mengatakan Allah tambahkan 1/2 hari lagi, artinya ada penambahan 500 tahun. Berarti dari 1000 tadi kan 1 hari ini tambah 1/2 hari, berarti 1500 tahun umur umatku. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, hampir-hampir mereka mengatakan bahwa sesungguhnya umur umat Nabi ini tidak akan lebih dari antara 1400 dan tidak akan lebih dari 1500. Dari 1400 tidak akan lebih 1500. Maka seluruh orang Islam di muka bumi ini akan Allah wafatkan seluruhnya. Artinya kaum muslimin, lamakah lagi kita ini di bumi Allah saat ini? Dengan melihat semacam ini, kita dihadapkan kepada waktu yang sangat sedikit. Ayo kita lihat. Para sahabat saat Nabi bercerita tentang tanda-tanda kiamat, mereka mengatakan bahwa itu akan terjadi di masa mereka. Kiamat akan terjadi di masa mereka hidup. Sehingga mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati hidup mereka dari melakukan dosa dan maksiat. Kaum muslimin, boleh jadi di 1470-an kita selesai. Boleh jadi 1400
460-an kita selesai. Ilmunya yang pasti di tangan Allah. Yang pasti tidak seorang pun dari kita boleh percaya bahwa kiamat terjadi nanti adalah pada tahun anu, bulan anu. Kalau ada yang mengatakan itu, katakan kamu anu. Maksudnya kamu pendusta. Kiamat tidak boleh diramal. Dan kita tidak boleh percaya kalau ada orang mengatakan kiamat adalah bulan anu, tahun anu. Walaupun jenggotnya dari sini sampai ke Indonesia panjangnya. Dustakan. Walaupun sekali bicara petir keluar dari mulutnya, saking saktinya, saking karamahnya. Walaupun dia bisa berjalan di atas laut, tidak basah oleh air, tidak mempan oleh peluru. Dan dia berkata dengan perkataan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu. Katakan kamu pendusta. Karena Nabi Muhammad saja saat ditanya kapan kiamat, jawabannya saya tidak tahu. Kalau ada orang yang ngaku saya tahu kiamat kapan, maka satu saja kalimat kita, bahwa itu adalah pendusta. Tidak ada yang lain. Namun mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat, Nabi Muhammad menjelaskan pada umatnya. Nih ciri-cirinya. Ciri tanda-tanda kecil, bla 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 bla. Tanda-tanda besar ada 10, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya dan seterusnya. Dan kiamat tidak akan terjadi sebelum 10 tanda ini wujud. Lah kaum muslimin, sekarang pertanyaan kita, apakah Dajjal masih lama keluarnya? Apakah Dajjal ini masih lama keluarnya? Kenapa Bapak berani mengatakan tidak? Jawaban Bapak sudah benar. Tapi boleh saya tanya, kenapa Bapak yakin mengatakan Dajjal tidak lama lagi akan keluar? Atau Bapak pernah membuka YouTube saya? Udah keluar? Belum. Kaum muslimin yang kami muliakan, baiklah, saya akan sampaikan sebuah riwayat. Bapak Ibu simak ini baik-baik. Riwayat ini dari Imam Muslim dalam hadis yang panjang yang terkenal dengan sebutan hadis jassasah. Hadis jassasah. Hadis siapa itu? Yang diceritakan oleh sahabat Nabi yang baru saja masuk Islam, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini ketika masih Kristen, ya, dia adalah seorang pelaut dengan 20 awak kapalnya. Mereka di laut Yaman diombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi sehingga dia tidak mampu mengendalikan